Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nilis, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah perencanaan pendidik, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan dan melaksanakan tugas perkuliahan secara. Sebelum kita memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Khairunisa dengan NIM 2412509. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses perencanaan pendidikan. Untuk selanjutnya, silakan disimak materi yang sudah saya paparkan di dalam video ini. Di sini ada pengumpulan dan pengolahan data. Kegiatan ini merupakan langkah-langkah pertama dalam proses perencanaan. Pengumpulan data baru dapat bisa dilaksanakan bila sebelumnya telah dilaksanakan identifikasi jenis dan macam data, waktu, dan luas lingkup data yang diperlukan. Data yang berhasil dikumpulkan merupakan bahan mentah yang harus diolah menjadi informasi yang berharga, siap dapat dipakai untuk menentukan dan merumuskan alternatif kebijaksanaan. Banyak permasalahan akan menjadi jelas keadaannya bila berhasil dapat mengumpulkan informasi lengkap dari data yang telah diolah. Untuk selanjutnya di sini ada merencanakan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam perencanaan pendidikan. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat akan menyebabkan perencanaan yang salah arah, jenis data dan perencanaan pendidikan. Di sini ada data kuantitatif. Jumlah peserta didik, guru, sarana dan prasarana akan kelulusan, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah. Yang kedua, di sini ada data kualitatif. Motivasi belajar siswa, kualitas interaksi guru-guru, partisipasi masyarakat, kepuasan terhadap pelayanan pendidikan, sumber. Yang selanjutnya ada sumber data. Lembaga resmi atau BPS, Dinas Pendidikan, lembaga survei data sekolah, atau lapor mutu, evaluasi diri sekolah, atau observasi lapangan. Yang selanjutnya di sini ada analisis dalam perencanaan pendidikan. Analisis adalah proses menguraikan data sehingga dapat diidentifikasi pola hubungan serta kecenderungan. Tujuan analisis sendiri yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan program pendidikan, menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Di sini juga ada jenis-jenis analisis yang digunakan. Yang pertama ada analisis kuantitatif atau analisis yang menggunakan statistik, rasio, persentase, pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, analisis kualitatif, menggali makna dan interpretasi dari fenomena pendidikan. Tiga, analisis SWOT atau melihat kekuatan, strength, kelemahan, peluang, atau opportunity, dan ancaman. Yang keempat, ada analisis kebutuhan, menilai gap antara kondisi nyata dan tujuan pendidikan. Di sini juga ada keterkaitan pengumpulan data, analisis dan diagnosis. Data adalah bahan mentah, analisis adalah cara mengolah bahan tersebut agar bermakna. Diagnosis adalah kesimpulan yang diperoleh dari analisis untuk menentukan solusi tanpa data yang valid. Analisis akan salah tanpa analisis yang benar. Diagnosis akan keliru, oleh karena itu ketiganya harus saling melengkapi. Jadi, diagnosa dan analisis data merupakan upaya untuk meneliti dan mengkaji segala upaya baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dikerjakan dan akan atau masih dalam rencana lewat data atau informasi yang dikumpulkan. Yang selanjutnya di sini ada diagnosis dalam perencanaan pendidikan. Diagnosis adalah tahap identifikasi masalah serta penyebabnya sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat. Diagnosis pendidikan berfungsi seperti check up yang dilakukan dokter sebelum memberi resep obat. Di sini ada tahapan diagnosis. Yang pertama, ada menentukan masalah utama atau misalnya rendahnya angka partisipasi sekolah. Yang kedua,
menentukan penyebab, faktor ekonomi, sarana prasarana, motivasi atau kebijakan. Dan yang ketiga, menentukan tingkat urgensi masalah, mana yang paling mendesak untuk ditangani. Dan yang keempat, merumuskan alternatif atau solusi seperti beasiswa, perbaikan sarana, pelatihan guru atau revisi kurikulum. Dan untuk yang terakhir di sini ada pendekatan perencanaan pendidikan. Di sini ada metode means, why, and analysis atau analisis mengenai alat, cara, tujuan. Yang kedua ada metode input atau output atau analisis atau analisis masukan dan keluaran. Yang ketiga ada metode analisis ekonometrik. Yang keempat ada metode diagram atau sebab akibat. Yang kelima ada metode Delphi. Dan yang keenam ada metode heuristik. Metode ketujuh ada di sini analisis siklus kehidupan. Dan yang kedelapan yang terakhir di sini ada metode value added analysis atau yang disebut analisis nilai tambah. Oke, di sini yang terakhir untuk kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan di sini, perencanaan pendidikan yang baik harus berbasis data yang akurat. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan metode yang relevan. Data tersebut diolah melalui tahap editing, coding, tabulase, dan interpretasi awal. Analisis kemudian digunakan untuk menemukan pola dan kesenjangan, sedangkan diagnosis berfungsi untuk mengidentifikasi masalah serta penyebabnya. Hasil analisis dan diagnosis menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.